apa kabar kalian semua? Kuharap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini adalah dia yang lagi terbayang kamu. Kamu penasaran gak sih siapa orang yang memang memiliki rasa sama kamu, suka sama kamu, kemudian ya maksudnya gini, masih setia, masih baik, masih mau menjalin komunikasi sama kamu. Kita akan lihat ya, seseorang ini yang membayangkan kamu. Kita lihat dulu kondisi perasaan dia padamu. Aku merasakan seseorang ini itu suka sama kamu dikarenakan dulu mungkin kamu pernah ngebantu dia. Atau kamu pernah memberikan barang atau ada sebuah balas budi yang dia mau buat ke kamu. Jadi kamu melakukan sesuatu untuk dia dan sampai sekarang ini rasa kebaikan kamu itu masih terasa, ya. Yang kedua, aku cek di sini ada codependency. Sebenarnya ini ada energi di mana kamu sama dia itu sebenarnya ada kemelekatan. Entah masih ada unfinished business, seakan-akan mau pergi dari kamu tetapi masih keingetan terus. Berarti ada chemistry yang bagus banget di sini ya. Kalian semua tuh sebetulnya masih saling suka, saling sayang gitu. Masih nggak bisa jauh-jauh dari kamu dianya. Dan ada kartu maturity. Orang ini mungkin sudah cukup dewasa secara pemikiran. Kemudian mungkin secara umur juga bisa juga sudah dewasa ya. Kalian komunikasi ada, ya ada beberapa di sini yang sudah komunikasi, dan rata-rata komunikasinya itu mungkin melalui media elektronik. Nah, gini teman-teman, apapun yang terjadi di kondisi hubungan kalian, saya ngelihatnya ada energi yang masih percaya gitu loh. Ke kamu ke dia atau dia ke kamu, ini masih ada energi yang kayak saling percaya, kayak udahlah nggak apa-apa kayak gitu. Walaupun bagaimanapun dia, aku masih ada kayak rasa percaya, rasa yakin gitu kalau orang ini tuh memang baik gitu ya. Aku melihatnya orang ini sudah kamu kenal, sudah pasti, dan orangnya usianya bisa sepantaran atau secara dewasa dia itu pikirannya jauh dari kamu ya, lebih dewasa jauh sekali. Dan kita punya bottom of deck-nya adalah freedom. Saat ini kamu kemana, dianya kemana ya, tidak dalam satu rumah yang sama, tidak dalam kota yang sama, mungkin ada yang merantau, mungkin kamu yang jaraknya jauh dari dia gitu, yang pasti jauh sekali. Orang yang lagi terbayang kamu. Kita buka lagi di sini. Nah, orang yang terbayang sama kamu sudah pasti di sini ada energi admire atau energi kagum sama kamu. Ya, kalau misalnya dibilang kagum berarti segala sesuatunya dari kamu itu menarik. Yang kedua, saya lihat dia masih loh sampai dengan sekarang itu kayak masih suka sama kamu, masih kagum sama kamu, masih merespon baik apabila kau tanya. Kemudian kita lihat lagi di sini. Orang yang masih mikirin kamu. Aku lihat ada kartu Seven of Diamonds. Ada hubungan yang dirawat sih. Aku bisa bilang orang yang kagum sama kamu di sini itu memang orang dari masa lalu, masih terus mengetahui update kamu, masih ingin baik sama kamu. Dan kalau aku lihat energinya di sini nggak ada yang aneh-aneh teman-teman. Emang suka aja.
gitu. Karena memang suka, karena memang kagum sama kamu tuh dari dulu gitu. Mungkin kamu cantik, kamu menarik, ya kan? Terus di sini kamu tuh spesial. Nah, kita punya bottom of deck-nya ada unfortunate. Nah, ini salah satu tema nih. Mungkin ya, kondisinya sekarang, sekalipun dia suka sama kamu, tetapi dia belum beruntung untuk memiliki kamu. Bisa jadi gitu. Sekarang, orang yang terbayang sama kamu, apa sih perasaannya sama kamu? Kita lihat ya sama-sama. Apa sih perasaannya ke kamu saat ini? Oke, teman-teman, kalau saya lihat ini ada perasaan antusias sekali. Ya, dibilang dia suka sama kamu, yes. Dibilang sangat antusias dengan apapun yang berbau dengan kamu, iya. Aku bisa bilang orang ini mungkin secret admirer kamu. Dalam hati dia tuh kagum sama kamu, tapi ya maksudnya kalau fans itu mungkin gengsi ya, kalau dia bilang fans sama kamu tuh gengsi. Tapi yang aku lihat dia sangat antusias. Berita dari kamu apapun tuh terpantau sama dia. Yang kedua, antusiasnya tingkat levelnya berapa sih? Ekstrim, teman-teman. Antusias yang sangat ekstrim. Dan di sini kalau aku lihat sebetulnya di dalam dirinya sendiri itu ada gejolak rasa untuk kayak bilang, someday you will be mine. Hai, someday kamu akan jadi milikku. Saya pakai tripod, teman-teman, tripodnya letoy. Yang kedua, di sini ada kartu The Hermit. Dia itu mengagumi kamu, dan cara mendekatimu itu dengan menggunakan energi yang seakan-akan kayak dia sendiri. Seakan-akan kayak nggak ada orang lain lagi selain kamu, ya. Energinya tuh kayak energi terisolasi. Dan yang aku lihat di sini, yang kau kenal dia tuh orangnya bukan orang yang gaul, bukan orang yang banyak teman. Karena kondisinya mungkin saat ini yang memang dilihatkan kepada kamu adalah dia tuh sendiri gitu loh. Kondisinya tuh lagi kayak healing sendiri, dan memang ini nggak ngada-ngada ya. Aku ngelihatnya. Mungkin dia lebih tenang kalau dia itu sekarang lagi nggak terhubung atau terkoneksi dengan apapun. Gitu. Kemudian kalaupun dia mau keluar, ketemu sama teman atau apa, itu milih-milih sih teman-teman. Kayak mut-mutan gitu. Nah, di sini ada kartu King of Cups. Saya melihatnya orang ini tuh punya empati yang besar sama kamu. Kemudian secara pemikiran, secara perasaan, dia tuh cukup dewasa dan cukup mengetahui apa yang dia jalani. Orangnya memang agak manipulatif, teman-teman. Agak manipulatif mungkin ya untuk menarik perhatian kamu. Itu bisa aja dia agak manipulatif. Tapi di sini secara harafiah sih, kalau aku lihat orang ini tuh memang secara emosional tuh kayak ter-attach atau kayak terkunci sama kamu gitu loh. Kayak terkoneksi aja gitu loh. Memang dia seneng dengan ngebayangin kamu sendirian tuh, seneng banget. Nih, kenapa dia seperti itu? Karena jujur teman-teman, dia ini sejak pertama melihat kamu, saya ngelihatnya memang ada gairah di sana. Saya nggak tahu apakah kalian ini punya masa lalu yang dalam, tapi ada semacam kayak adiksi. Kalau nggak ngerecekin hidup kamu, rasanya nggak enak gitu. Ada ketagihan. Saya ngelihatnya sih, mungkin karena kamu baik ya, bisa jadi, atau kalian sempat punya koneksi yang dalam, kayak ada ketagihan gitu sama kamu. Saya nggak tahu apa, tapi dia seneng aja gitu loh, kayak ngerecokin hidup kamu, terus ngebuat kamu tuh mikirin dia, dan harus ada dia di hidup kamu gitu loh. Apa yang telah kau buat sama dia? Ayo, kamu dulu pernah kerja sama nggak? Kamu pernah deket nggak? Pernah kissing? Pernah sentuhan fisik? Ya itu mungkin bisa menjadi sebuah adiksi. Karena ada kartu The Devil, ibaratnya gini, kalau kartu The Devil, dia tuh punya prinsip seumur-umuran,
mau kamu kemanapun, pada akhir-akhirnya kamu juga bisa kumiliki gitu loh. Kamu tuh buat aku aja, nggak bisa buat orang lain. Itu ada prinsip seperti itu yang ku dengarkan dari telingaku ya. Kata the devil itu sama aja kayak kecanduan yang sifatnya itu berlebihan. Nah, dia ini adiksi sama kamu. Kalau misalnya berlebihan berarti ada something di sini yang ya saya nggak tahu ini ranah pribadi kamu atau mungkin kamu pernah terlibat sesuatu sama dia yang dia juga nggak bisa ngelupain itu. Biasanya merupakan gairah, temptation. Bukan hal buruk, tapi hal nakal. Kita lihat lagi ya teman-teman di sini. Orang yang membayangkan kamu ini sebenarnya memiliki visi dan misi apa sih untuk kamu? Kita lihat di sini ada kartu The Tower. Sebetulnya dia tuh pengen masuk ke dalam kehidupan kamu sebagai orang yang memberikan energi baru. Terus dia juga di sini itu pengen bersama kamu karena dia merasa banyak pelajaran ya dari kemarin-kemarin, dari koneksi kemarin mungkin dengan kamu. Itu mungkin yang fail dan sekarang tuh ingin kayak diperbaiki kembali. Di sini ada kartu Seven of Swords. Sorry. Saya ngelihatnya dia ini cukup berstrategi ya teman-teman untuk mengekip kamu, untuk save kamu untuk dirinya sendiri. Saya ngelihatnya sekalipun dia kayak ngomong aku biasa aja kok, aku nggak ini sama kamu, itu kebalikannya sih. Aku nggak suka sama kamu, aku biasa aja sama kamu, itu kebalikannya. Karena ada gengsi di situ. Kalau misalnya memang kebalikannya dia, misalnya dia nggak suka sama kamu, ngapain dia masih seliweran di hidup kamu? Ngapain sekarang ini kita baca dia masih mikirin kamu? Dia nggak mau ngaku ya. Kalau misalnya dia itu memang ngebayangin kamu, dia tuh seadiksi itu sama kamu. Tujuannya di sini teman-teman, sebetulnya dia tuh memang ada ambisi sama kamu. Dia tuh punya kayak keinginan short term goal bahwa someday kamu jadi milik aku. Ini ada sifat ambisi, sifat memang pengen sama kamu. Jadi aku nggak bisa ngomong apa-apa, ya. Kalau misalnya memang dia cinta sama kamu, ini tuh lebih kepada keinginan untuk memiliki. Di sini dia itu benar-benar sangat ambisi. Ini udah double kartunya, ya. Dia tuh pengen menunjukkan bahwa dia mampu bersama dengan diri kamu. Dia mampu merawat kamu, taking care kamu, ambil aksi sesuatu tuh untuk kamu. Jadi orang yang diandelin, jadi orang the one and only yang sampai kamu melupakan semuanya tuh hanya untuk dia. Gitu. Dan terakhir di sini saya ngelihatnya dia itu sebetulnya adalah mastermind yang bagus, saya bilang ya, semuanya smooth. Kalau misalnya dia mau sesuatu, dia bilang kamu tuh sebagai kayak medali atau piala yang harus dia miliki, yang harus ada ditaruh di dekat dia gitu. Karena dia merasa dia mampu, dia bisa. Maksudnya siapa sih kualitas cowok yang walaupun aku begini, siapa sih yang bisa ngerti kamu selain aku? Itu ada kata-kata yang aku bilang sedikit narsistik ya dari orang ini. Dan kita punya kartu strength. Aku ngelihatnya gini teman-teman. Menurut dia, dengan bersama kamu itu, aku ngelihatnya dia makin apa ya, kalau kita terkoneksi dengan seseorang itu rasanya kita tuh makin adem gitu, makin sehat. Kayak kamu tuh banyak memberikan namanya kemajuan sama orang ini. Dan yang seperti aku tahu ya,
dia itu akhirnya kayak punya orang yang memang benar-benar dia curahkan untuk dirawat gitu loh. Dia merasa kayak kamu itu perlu untuk diayomi. Kenapa di sini ada kartu Queen of Wands ya? Dia merasa kayak aku tuh punya power lebih daripada cowok-cowok kamu yang lain, daripada cewek-cewek kamu yang lain, yang lebih mengerti kamu tuh maunya kemana, arahnya kemana, gitu loh. Ya. Dan di sini aku coba untuk bacakan kembali bagaimana kedepannya dan pergerakan yang akan dia lakukan untuk diri kamu. Bagaimana pergerakannya ke depannya. Kita akan lihat di sini ya teman-teman. Itu udah panggilan adzan. Aku harus mau cepat sholat dulu. Ya, ada kartu Nine of Cups di mana ada kartu wishes coming true. Kamu tahu teman-teman, dia ini memanifestasi kamu sedemikian rupa. Ya, yang dilakukan secara spiritual untuk kamu adalah dia memanifestasi kamu. Ini nama kamu, manggil nama kamu sedemikian rupa. Sehingga apa? Efeknya adalah mungkin sebagian dari kamu di sini ada yang susah untuk menjauhkan dia dari hidup kamu. Ada kartu Eight of Swords. Dalam arti di sini dia memang melimitasi dirinya hanya untuk kamu gitu loh. Kalau kamu tanya, dia kan playboy, dia ini, dia itu. Sebetulnya nggak ada yang diseriusin dalam pikirannya sama kamu. Kalau seandainya memang dia bisa jadi atau gimana, nggak lama lagi pasti putus gitu loh. Selama kamu tuh masih ada di hidupnya dia, ya. Nah, dari masjid aku mungkin udah selesai. Sekarang dari masjid yang lain kita skip aja ya. Kemudian di sini ada kartu King of Pentacles. Pada pemikirannya, dia ini kan adalah orang yang family person ya teman-teman. Otomatis dia ini sayang banget sama kamu. Di samping itu, orang ini memang ada sisi bisnisnya. Entah dia melihat kamu itu seakan-akan pantas mendampingi dia dan akan memberikan rezeki lebih mungkin ya, karena kan nguntungin, ada orang tuh nguntungin dan ngerugiin. Kalau aku lihat dia melihat kamu di sini itu adalah sebagai orang yang bisa banyak mendatangkan rezeki gitu. Dia juga sayang sama kamu sih, karena sifatnya orang ini tuh penyayang. Selalu udah ngerasa kayak kesepian ya, walaupun sudah banyak teman gitu, tapi dia selalu ngerasa kesepian juga gitu. Dan hidupnya itu sebetulnya tuh banyak bekerja. Ya pokoknya hidupnya tuh permasalahannya pasti seputar uang. Ada kartu Ten of Wands di sini. Orangnya itu lebih seperti kayak tidak mudah untuk lepas dari satu masalah tertentu. Dalam arti orang ini nggak tahu gimana ya, tapi kayak gampang stres. Kalau apa ya? Entah dia ini orangnya bisa banyak ambil resiko, atau kalau aku bilang sih dia tuh kayak banyak dibebani tanggung jawab yang sebetulnya kayak dianya nggak mau gitu loh. Maksudnya nggak bisa ngambil resiko yang terlalu besar orang ini. Jadi ya kalau kamu bilang pergerakannya belum ketemu, ya berarti dia menangguhkan itu sementara ini sampai resikonya mengecil ya. Dan ada kartu Three of Pentacles. Sebetulnya dia tuh pengen mengikat kamu sih. Entah mengikatnya secara pertemanan, secara hubungan, atau apapun. Misalnya pun kamu sudah punya pasangan, orang ini nggak akan menyerah untuk mundur. Itu yang saya lihat. Dan orang ini yang kangen sama kamu. Saat ini sebetulnya kalau aku lihat kondisi dia dengan pasangannya, jika kamu tahu dia punya pasangan, ini sedang lagi berkendala. Ya. Dan ya, kamu tuh adalah obat. Kita akan cek di sini untuk nama-namanya. Aku akan ambilkan nama-namanya. Ada RBA, T, V, D, Q, S, Z, U, Y, O, E,
X, dan C. Seperti ini teman-teman. Oke? Dan akhir kata, jangan biarkan diri kamu itu mengharapkan sesuatu yang menurutku kan kayak gini ya, mengharapkan sesuatu atau omongan dari orang yang terlalu berlebihan gitu loh. Contohnya dari pembacaan yang sudah aku sampaikan, mungkin dia memang lagi terbayang-bayang kamu, tetapi kamu juga harus lihat effort dia ke kamu tuh apa dulu gitu ya, baru nanti bisa memutuskan orang ini memang terbaik buat kamu atau enggak. Kalau cuma sekedar bayang-bayang tuh kan bisa aja obsesi kayak gitu ya teman-teman. Ambil yang baik, buang yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.